Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ragam hias etnis suku Karo. Dan jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini sebelum kita mulai. Dengan ketika Anda semuanya yang melihat ini harus sudah subscribe dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang sudah subscribe, makasih banyak karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk di like juga dan di share kalau ini videonya sangat bermanfaat bagi kalian. Kalau tidak bermanfaat, ya udah nggak apa-apa. Oke, itu sebagai mari kita mulai saja pembahasannya atau presentasinya. Ini adalah tugas saya, tugas UTS konseptual, dan dengan mata kuliah Nirmana dengan dosennya itu Bapak Edi Jogatama Purhita MDS. Perkenalkan dulu pertama-tama dulu tidak apa-apa. Yang pertama itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ade Pamuji, biasa dipanggil Ade, dan saya di Universitas Telkom Ungaran. Saya di sana mengambil jurusan S1 Desain Grafis. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Saya ingin mempresentasikan ragam hias etnis suku Karo. Suku Karo ini suku yang mendiami dataran tinggi Karo, tepatnya itu di Kota Medan, Kabupaten Aceh Tenggara. Suku ini memiliki bahasa yang disebut bahasa Karo. Karena suku Karo, jadi bahasanya bahasa Karo. Kalau suku Dayak ya bahasa Dayak. Oke, itu sih menurutku. Langsung saja lanjut. Suku ini memiliki salam khas yaitu Mejua-jua. Adapun rumah adatnya itu yang dikenal itu bernama Rumah Siwalu Jabu. Ini adalah rumah adat dari suku Karo. Dan Rumah Siwalu Jabu ini berarti rumah untuk 8 keluarga, yaitu rumah yang terdiri dari 8 bilik, atau biasa bahasa Indonesianya bilik itu seperti kamar. Itu menurut saya itu bilik, ya itu kamar ya guys ya. Jadi masing-masing bilik itu dihuni oleh satu keluarga. Tiap keluarga itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan pola kekerabatan masing-masing. Ini adalah maps dari Kabupaten Karo. Itu ada banyak ya guys ya, nggak bisa disebutkan. Kalau mau kalian baca ya nggak apa-apa. Ini adalah rumah suku Karo. Ya, rumahnya itu tinggi menjulang ke atas, ya nggak menjulang ke bawah. Kalau menjulang ke bawah ya tenggelam berarti. Ini adalah rumah adat suku Karo. Kita lihat saja ya guys ya. Ada banyak ornamen-ornamen yang tertempel di bagian kanan kiri dari rumah adat ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya bukan sedikit tapi banyak, yang bisa banyak bisa sedikit, itu terserah kalian. Yang penting saya akan menjelaskan beberapa ornamen yang terdapat di di rumah adat suku Karo ini. Yang pertama itu ornamen pangeret-eret. Ini itu ornamennya itu biasanya itu seperti berbentuk cincang, tapi di kanan kirinya itu kepala, dan di tengah-tengahnya itu seperti segi empat belah ketupat, yaitu biasanya itu berwarna merah putih.
Dan ornamen ini berfungsinya itu untuk sebagai kekuatan menolak bala, atau ya seperti itu ya, tolak bala itu artinya itu menolak keburukan. Itu kalau di kita itu ada tradisi tolak bala. Biasanya itu malam 1 Suro sepertinya kalau nggak salah. Dan ornamen ini itu berfungsinya sebagai kekuatan untuk menolak bala, ancaman dari roh jahat terhadap penghuni atau pemilik rumah, dan juga untuk pemersatu bangsa, pemersatu keluarga maksudnya. Ornamen ini terbuat dari anyaman hijau yang diikatkan ke bagian dinding depan rumah sebagai pengganti dari paku. Dan di tadi ya guys ya, ini ada ya guys ya, ini ada ornamennya yang ada di depan ini merah putih ya guys ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini adalah ornamen tapak Raja Sulaiman. Tapak Raja Sulaiman ini itu bermotif geometris yang membentuk segi 4, dan di setiap sisinya itu membentuk simbol ini ya guys. Ini ada simbol, ada 2 warna, bisa hitam putih. Ornamen ini namanya kok tapak Raja Sulaiman dikarenakan diambil dari tokoh atau seorang raja yang dianggap sakti dan dihormati dan ditakuti oleh makhluk-makhluk jahat. Jadi ornamen tapak Raja Sulaiman ini dapat dipercaya bisa menolong masyarakat Karo agar terhindar dari ancaman niat jahat, baik yang datang secara nyata maupun tidak nyata. Ornamen ini memiliki makna kekeluargaan dan kekuatan juga. Lanjut yang ketiga, ornamen tupak Salah Si55. Motifnya itu berupa garis menyilang yang membentuk gambar bintang. Ornamen ini melambangkan kekeluargaan marga Si5 sebagai sistem sosial masyarakat Karo yang utuh dan dihormati. Kesatuan dimaknai sebagai kekuatan, karena kekuatan masyarakat Karo pada hakikatnya terletak pada kebersamaan yang dibangun. Jadi, kelima marga tersebut adalah marga induk yang diikat oleh struktur sosial dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dari ornamen tersebut ini, fungsinya dari ornamen ini adalah sebagai penolak niat jahat dari adanya keinginan yang hendak mengganggu keutuhan marga Si5. Jadi ini bentuknya itu seperti bintang. Kita lanjut yang keempat, itu adalah ornamen desa Siwaluk. Ini itu bentuknya bergeometris, bentuknya itu bintang, tapi ada 8 sudut atau 8 sisi, dan itu fungsinya itu sebagai petunjuk arah. Kita bisa lihat yang di atas ini itu ada tulisannya utara, yang di bawah itu ada selatan seperti kompas. Kalau kita bisa bilangnya itu seperti kompas. Kita lanjut, yang sebelum kita lanjut, ini ornamen ini itu berfungsi sebagai petunjuk arah aja guys, baik yang baik maupun yang buruk. Oke, kita lanjut yang terakhir, ornamen bindu matagah. Bentuk dasarnya itu berupa garis yang membentuk garis silang, itu silang guys, itu silang dan memutar. Itu garisnya itu saling berhubungan semua ya guys ya, jadi nggak ada yang putus seperti hubungan
saya sama dia putus di tengah jalan. Canda guys. Jadi simbolnya ini atau ornamen ini itu berfungsi untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak baik agar terhindar dari binatang buas. Bindu Matagah adalah simbol dari istri Raja Sulaiman yang ada hubungannya dengan kekuatan batin. Dari berbagai macam ornamen ini, saya juga diberikan tugas untuk menggambar nirmana. Ya, tugasnya itu menggambar lagi secara manual maupun digital. Kalau melihat, ini adalah gambar saya yang secara manual menggunakan pensil dan ditebali oleh drawing pen, terus dilukis ini yang hitam-hitam ini itu menggunakan tinta bak atau tinta Cina, dan yang merah hitam ini pakai pewarna ya guys ya. Ini ada 2 ornamen yang saya buat di sini, dan yang kedua yang ini itu membuatnya itu menggunakan digital. Jadi di sini ada 2 juga ornamen yang saya taruh di sini karena saya bingung membuatnya gimana, jadi ya seadanya. Maaf jika ada salah atau kurang baik dalam hasil karya saya, tolong dimaafkan ya guys ya, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama saling belajar, jadi jika ada kekurangan tolong dimaklumi. Dan kalau kalian ingin menambahkan sesuatu bisa tulis di komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share dulu, oke? Karena subscribe itu gratis. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.